Saat ini data sudah menjadi sumber utama untuk melakukan inovasi. Perusahaan-perusahaan besar di dunia sudah memanfaatkan data untuk menghasilkan inovasi di perusahaan mereka. Seperti contohnya Google. Tentu Anda tahu ya, Google ya, perusahaan raksasa teknologi ini menggunakan data untuk melahirkan produk-produk mereka seperti Google Assistant, Google Maps, Search Engine, dan produk-produk mereka lainnya. Makanya nggak heran ya, semakin kesini produk-produk mereka semakin user friendly dan juga menjawab kebutuhan kita. Lalu gimana ya caranya kita menciptakan inovasi berdasarkan data yang kita punya? Yuk, langsung saja kita bahas di Cias Fireside Chat bersama Mas Dwi Ishak berikut ini. Oke, sekarang sudah ada bintang tamu kita, narasumber kita, Mas Dwi. Halo. Halo. Aduh, apa kabar Mas Dwi? Alhamdulillah sehat. Makin ini ya, makin shining gitu ya. Makin shining karena dipromosin terus. Kayaknya nggak nunggu-nunggu ya. Nggak nunggu-nunggu. Oke, Mas Dwi, boleh dong perkenalkan diri dulu. Sebenarnya Mas Dwi ini siapa sih? Oke, baik. Teman-teman semua, perkenalkan saya adalah Dwi Kisan. Saya saat ini sebagai co-creatornya Cias, Corporate Innovation Asia. Saya juga membuatkan satu buah lembaga gitu ya, satu buah korporasi. Namanya adalah Data Treasure Indonesia yang membantu para customer untuk bisa melihat dig and dive datanya mereka, sehingga datanya mereka itu berguna untuk satu buah strategi bisnis, poinnya gitu. Oke. Berarti pas banget ya. Yes. Ada Mas Dwi di sini. Alhamdulillah. kita kan ngomongin data. Dari data bisa jadi sebuah inovasi atau sesuatu yang bisa mendorong kinerja bisnis di perusahaan kan tentunya. Ya. Oke. Boleh kali ya kita mulai. What is data? Karena kan menurut banyak orang, aku sendiri aku tahu data ya data. Mungkin kayak aku tim marketingnya Cias gitu ya data. Dari sosmed itu dashboardnya kita gitu kan, backend kita itu adalah datanya kita. Sebenarnya data itu apa sih? Kalau menurut deskripsi KKB gitu ya, KKBI gitu ya. Ini data ini adalah sebagai kumpulan angka gitu ya. Kumpulan angka bisa berupa deskripsi barang, berupa deskripsi sebuah benda atau apapun gitu ya. Dan ini bisa jadi angka, bisa jadi satuan-satuan yang lainnya yang memang terkumpul hasil dari satu buah transaksi atau satu buah operasional gitu. Itu kalau misalnya dari datanya. Jadi data itu adalah ya cuma kumpulan data aja, kumpulan angka aja, nggak ada apa-apanya. Sedangkan kalau misalnya nanti untuk berguna untuk satu buah keputusan dan yang lainnya, itu perlu diolah dulu. Oke. Gitu. Ada caranya ya. Ada caranya dulu tuh. Oke, berarti kalau data dan big data itu sama? Data dengan big data itu beda. Beda. Yang namanya big data itu adalah data yang udah gede banget. Gitu ya. Yang udah gede banget tuh contohnya gimana? Contohnya saya punya saya bekerja di satu buah company, oil and gas, sudah beroperasi di Indonesia semenjak tahun 1970 misalnya. Sampai dengan sekarang. Dan semua data-data berkenaan dengan jumlah berapa banyak minyak yang ditransfer dari pertama kali diangkat di bumi gitu ya, dari dalam bumi sampai dengan ke terminal tertentu itu selalu dipantau tiap menit. Nah, kebayang dong. Dipantau tiap menit selama 30, 40, 50 tahun. Itu kan udah gede banget. Gitu ya? Real time. Udah gede banget. Nah, itu nggak mungkin bisa dilakukan pengolahannya dengan cara-cara biasa. Nah, oleh karena itu data-data tersebut sudah disebut sebagai big data karena secara jumlahnya besar dan tipe datanya juga nggak cuma angka, gitu ya, bisa nggak jadi. Cuma angka berarti ada deskripsi gitu ya? Iya, ada deskripsinya. Entah itu juga ada supporting dari bentuk video atau bentuk image atau bentuk audio misalnya. Nah itu kalau misalnya dikolaborasikan atau dikumpulkan itu jadi big data. Gitu, itu udah gede banget. Udah gede banget. Tapi kali ini kita nggak bahas tentang datanya aja kali ya. Oke. Tapi gini Mas Dwi, kan data itu kita yakin kayak bukan beberapa perusahaan kayaknya Cias pun kalau mau berinovasi gitu ya pasti
based on data gitu ya. Itu. Dan gimana tuh caranya kita dapetin data? Oke. Kalau misalnya berkenaan dengan satu buah industri, CIAS itu kan industri consulting. Ada consulting, ada training, gitu kan. Yang pernah ikut, atau gini, yang pertama itu adalah ada berapa jenis training atau consulting yang di-provide oleh CIAS. Let's say katakan 5 atau sampai dengan 10 materi. Dari 10 materi tersebut, siapa saja yang pernah ikut? Company-nya mana saja? Lalu dari company-nya itu biasanya kan kita memberikan satu buah form survei dan segala macam di akhir training atau di akhir sesi consulting kan. Mereka itu umurnya berapa, di departemen mana. Lalu berikutnya adalah mereka mungkin bisa kita dapetin juga mereka itu disiplin ilmunya itu apa dan segala macam. Itu dikumpulin. Oh, oke. Setelah dikumpulin, akhirnya kita bisa lakukan pengolahan. Ternyata jumlah orang yang pernah mengikuti materi yang A itu adalah mereka yang levelnya misalnya staff sama dengan manager misalnya gitu. Oke. Lalu yang mengikuti materi B ini adalah levelnya level channel manager up. Dengan tingkat pendidikannya adalah misalnya S2 dan S3. Dari hasil pengolahannya akhirnya seperti itu. Dari situ nantinya kita bisa buatkan satu buah strategi bisnis. Oh, kalau misalnya saya mau jual materi yang kedua, maka bahasa marketingnya harus sesuai dengan bahasa marketing orang S2 dan S3. Oke. Marketnya adalah di sana, gitu ya. Kalau misalnya saya ingin menjual materi yang pertama, berarti bahasanya adalah bahasa orang-orang yang di level yang tertentu, supaya sesuai gitu. Secara psikologi, secara language, secara semuanya itu sesuai dalam market. Itu akan jauh lebih enak, lebih mudah nantinya. Lebih mudah ya. Yes. Oke. Berarti Mas Dwi kan di CIAS itu kan kita percaya bahwa everyone can innovate gitu ya. Mau divisi apapun bisa berinovasi gitu. Berarti setiap divisi kalau mau berinovasi sesuai data harus punya datanya dong gitu ya. Oh iya, kalau nggak ada datanya apa yang mau diolah? Oh oke. Gitu. Oke. Tapi tadi Mas Dwi bisa menyebutkan contohnya tadi CIAS ya. Setiap habis training gitu kan. Ya. Di akhir ada kasih form gitu ya, form feedback atau whatever lah ya, survei. Apakah untuk mendapatkan data itu harus ada survei itu? Atau ada cara lain untuk bisa mendapatkan data itu? Tergantung dari industrinya. Kalau misalnya kita bicara dari teman-teman UMKM. UMKM, oke. Teman-teman UMKM itu kan mereka let's say ngejual apa? Ngejual baju gamis, jilbab, atau apapun lah produk-produknya mereka gitu ya. Nah terus berikutnya adalah, apakah selama ini mereka capture datanya mereka? Siapa yang beli produknya? Jenis produknya mereka ada macam-macam. Warnanya dan yang lainnya itu ada macam-macam. Itu apakah mereka capture? Saya yakin sayangnya tidak. Yes. Susah juga. Aku juga mikir susah juga dong Mas Dwi kalau semuanya misalnya ya itu udah pembelinya udah banyak banget gitu. Customer udah banyak banget, susah juga dong untuk nge-capture-nya. Gampang aja. Karena di tahun 2020 pertama kali pandemi, itu ada satu buah asosiasi namanya Perdaweri Banten. Teman-teman pemilik klinik dan dokter kecantikan di Banten. Oh oke. Gitu. Salah satu anggotanya kontak saya, Mas Dwi tolong dong kita butuh bantuannya Mas Dwi. Terus saya bilang, Dok, saya bisa butuh bantu apa gitu loh. Jadi dokter kecantikan. Muka saya aja begini. Agak kaget ya. Agak kaget gitu kan. Terus dia bilang, enggak, bukan itu. Yang kita minta bantuan adalah ekspertisnya Mas Dwi berkenaan dengan data. Akhirnya ya udah kita bikinkan satu buah program. Banyak di antara mereka yang sudah beroperasi 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tahu nggak data yang dimiliki dari pelanggannya itu apa yang mereka sudah capture? Apa paling? Cuma nama sama nomor telepon. Oke. Sayang banget ya. Sayang banget. 5 tahun, 10 tahun bahkan ya. Ada yang sampai 10 tahun. Mereka cuma capture nama sama nomor telepon. Saya bilang, Dok, kemana aja? Saya bilang gitu. Loh, maksudnya apa Mas? Loh, gimana caranya dokter ingin melakukan inovasi tertentu? Ingin selamat di masa pandemi ini, kalau misalnya datanya nggak punya, saya bilang gitu. Ya terus apa yang bisa dibantu oleh kita, Mas? Apa yang bisa kita lakukan gitu? Apa yang bisa Mas dibantu buat kita? Akhirnya saya bilang, yuk kita kumpulin data capture. Oke, what is data capture? Data capture itu adalah kita minta supaya si existing customer-nya ini bisa melakukan fulfill form. Sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu ya. Kita minta
mereka itu umurnya berapa, mereka kerja profesinya apa, mereka kerja di daerah mana. Mereka biasa melakukan spending money-nya tuh sebulan itu berapa? Untuk untuk perawatan kecantikannya dan segala macam. Lalu ada satu klinik yang sebenarnya mereka settingnya adalah saya mau market saya itu bukan cuma orang tua tapi anaknya juga. Karena mereka punya services bundling. Gitu ya, orang tua sama anak gitu ya. Yes. Nah, gimana caranya kita bisa dapetin data itu kalau misalnya kita nggak pernah tahu mereka itu punya anak berapa. Anak yang pertama umurnya berapa, kita nggak pernah tahu. Akhirnya mereka buatin form. Lalu mereka broadcast ke semua pelanggannya, minta supaya mereka kasih datanya. Tapi orang Indonesia emang mau ngasih data gitu tanpa makanya aku tadi bilang, emang aku aja kalau diminta suruh ngisi customer service, ya udah deh nanti aja, nanti lupa gitu. Nggak mungkin kan? Akhirnya saya bilang sama mereka, Dok, yang perlu kita lakukan adalah kasih voucher discount. Oke, ada promo-promo lah. Ada promo-promonya dan segala macam. Kasih voucher discount, ada gimmicknya dan segala macam. Jadi kalau misalnya mereka mau mengisi, mereka dapat diskon let's say 30 atau 40%. Kan sudah banyak gede kan? Dong. Gede, lumayan kan? Apalagi wanita kan ya. Sukanya. Jadi itu yang kita lakukan dulu di tahun 2020 dengan dokter-dokter di Banten, klinik kecantikan Banten. Dan notabene mereka dapetin tuh datanya. Dari situ akhirnya baru bisa diolah. Gitu. Toh sekarang sebenarnya mereka sudah punya data transaksi. Si ibu ini, si mbak ini datang sudah pernah menggunakan services apa saja, produknya yang dibeli apa aja, itu udah ada. Tapi data personalnya nggak punya. Akhirnya data personal kayak tanggal lahir gitu-gitu. Tanggal lahir sih mungkin nggak perlu gitu ya. Tanggal lahir nggak perlu. Tetapi poinnya adalah berapa sih uang yang di spending, berapa yang budgetnya. Ya, karena penting ya. Karena penting. Profesinya apa, lalu tinggalnya di kecamatan, kabupaten mana. Dari situ nanti kita bisa buatkan satu buah pengolahan. Ada demografi. Oh ternyata yang menggunakan service ini, yang menggunakan produk ini, kebanyakan umurnya adalah 25 sampai dengan 30 tahun. Padahal kliniknya pertama kali disetting adalah untuk umur 35. Kan salah market. Yes. Wow, iya. Salah market. Oke. Kalau dari transaksinya ternyata dibilangnya 25 sampai dengan 30, tetapi di awal pertama kali disettingnya adalah umurnya 35, salah market. Setelah itu di-adjust lah gitu supaya bisnisnya sesuai dengan marketnya. Iya, karena dari umur itu kan kita bisa nentuin harga juga ya. Bukan cuma harga. Kalau misalnya marketnya adalah 25 sampai dengan 30, apa perlu kita punya satu buah services atau produk yang anti-aging misalnya. Anti-aging gitu kan? Anti-aging ya. Padahal kan masih muda-muda gitu ya. Oh ya oke. Sesimpel itulah pokoknya. Oke, tapi kalau dari itu kan contoh tadi di case yang pernah Mas Dwi tangani ya. Tapi kalau dari perusahaan ternama nih Mas Dwi, perusahaan dunia yang memang dia berinovasi, akhirnya dia berinovasi dengan data. Oke, mungkin teman-teman udah pernah atau familiar gitu ya dengan Starbucks. Iya, Starbucks. Starbucks itu sebenarnya sudah mengalami jatuh bangun beberapa kali. Gitu ya. Salah satu yang pernah menjadi CEO-nya dia, Howard Schultz. Kedua kali dia direkrut oleh Starbucks karena tempo hari Starbucks mengalami satu buah masa store-nya itu banyak sepi. Oke, pernah mengalami. Yes. Padahal sekarang kalau kita nemuin nggak ada tuh store-nya sepi. Jarang banget gitu ya. Karena di tahun-tahun itu di awal-awal sekitar tahun 2007-2008 itu Starbucks diberikan investasi yang cukup besar oleh para investor. Dan CEO-nya bilang, udah kita buka store yang sebanyak-banyak di seluruh dunia. Gitu ya. Akhirnya tutuplah 200 store lebih seluruh dunia. 200? Yes. Di tahun? 2008 kalau tidak salah. 2008? Yes. Wow, 200 loh ya? 200-an lebih. Gitu ya. Itu kenapa? Ya itu sepi. Gitu. Akhirnya Howard Schultz direkrut lagi menjadi CEO, terus dia bilang bahwa oke, stop sudah. Saya tidak akan melakukan ini lagi. Ketika saya ingin membuka satu buah store baru, maka saya harus melakukan dibantu dengan proses analitik. Itu yang dia bilang. Tetapi dia nggak kerja sendiri, dia kerja dengan agent-agent properti, gitu ya, yang sudah memiliki data resultnya. Karena berhubungan pembangunan store ya, store baru. Gitu ya.
Jadi si agent properti itu punya data, punya informasi di mana tempat yang hotspot gitu ya, untuk dibuka store baru. Di mana letak pusat perbelanjaan, di mana tempat gym, di mana sekolah, di mana pokoknya segala macam dikumpulin, lalu ditarik garis lurus dan yang lainnya, akhirnya dapat satu titik persimpangan. Nah, titik itulah yang dijadikan sebagai referensi untuk membuka satu buah store Starbucks yang baru. Okay. Dan sekarang semuanya Starbucks melakukan hal yang itu. Okay. Dia nggak main ngebuka, udah buka itu segala macam. Oh enggak. Mereka melakukan proses data analytics di belakangnya untuk ngebuka satu buah store. Oke. Gitu. Makanya sekarang store-nya nggak ada yang sepi ya? Yes. Oke. Jangan-jangan mereka buat produk baru, kan produknya sekarang masuk minimarket tuh. Iya. Produk Starbucks. Betul. Ya, versi minimalisnya ya. Versi minimalis dan murahnya gitu. Iya. Ya, oke. Oke, itu Starbucks gitu ya. Tapi Mas Dwi, pernah nggak sih pengalaman Mas Dwi gitu ya, atau sepengetahuan Mas Dwi, ada yang memang perusahaannya itu sudah berinovasinya itu sudah based on data gitu. Ya. Tapi tetap aja gagal. Based on data terjadi, gagal. Kalau dari customer saya mungkin alhamdulillah nggak ada gitu ya. Karena kan Anda pakarnya ya. Nggak juga sih, nggak juga. Cuma saya agak-agak kritis aja gitu. Maksudnya setiap siapapun korporasi atau apapun gitu ya yang minta bantuan saya selalu bertanyanya seperti seorang auditor. Apakah ini sudah dilakukan? Belum. Kalau misalnya belum, ya pasti saja ini nggak kecapai. Saya bilang gitu. Tetapi kalau misalnya semua sudah dilakukan dan ini tidak tercapai pun, berarti there is something elemen, ada variabel-variabel yang lainnya yang perlu digali lagi. Poinnya adalah gitu. Tapi poinnya adalah sebenarnya kegagalan dari satu buah inovasi berdasarkan data sebenarnya bukan dari datanya yang salah. Solusinya kali ya? Tetapi lebih kepada mungkin pemilihan target atau pemilihan tujuannya yang salah. Oh, objektifnya. Objektifnya yang salah gitu loh. Oh, oke. Atau bisa juga jadi karena si decision maker-nya sudah disajikan let's say 5 atau 6 buah insight dari data tersebut, dia milihnya prioritasnya salah. Gitu. Itu bisa jadi. Oh, itu bisa aja. Bisa aja. Gagal gitu ya. Yes. Oke. Boleh nggak sih dikasih contoh realnya gitu ya? Misalnya di divisi A gitu. Kalau misalnya itu biasanya kejadian di teman-teman finansial. Oh, di finance ya? Finansial itu orang lapangannya, marketingnya itu biasanya mereka kan based on intuition. Di financial itu maksudnya adalah di perbankan kayak gitu-gitu? Leasing. Leasing, oke. Leasing, gitu ya. Teman-teman leasing, teman-teman marketing leasing itu kan biasanya mereka kerjanya berdasarkan intuisi, berdasarkan insting aja lah, gitu ya. Yang penting gue dapat order baru, ya udah selesai. Ada orang yang mau kredit mobil atau motor, ya udah gue dapat insentif, that's all, cuma itu. Tetapi sebenarnya yang diberikan sama mereka itu inputnya adalah bukan itu yang harus dilakukan di lapangan, gitu. Kebanyakan industri-industri seperti itu yang agak-agak susah untuk diimplementasikan, karena ya marketing itu kan notabene udah 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Mereka udah merasa bahwa selama ini gue jualan fine-fine aja kok gitu loh, nggak usah pakai gituan lah segala gitu misalnya. Itu ada juga yang kayak gitu. Nah, saya juga punya satu kenalan, ada satu teman saya yang kerjanya di toko material besar di Indonesia. Oke. Punya beberapa cabang. Ini ownernya pertama kali dia tuh nggak percaya sama data. Oke, nggak percaya sama data maksudnya? Nggak percaya sama data, dia keluar statement gini, saya udah jalanin bisnis saya 15 tahun lebih, fine-fine aja, kemarin pada saat pandemi itu nggak pernah ada orang yang dipecat, dan penjualan kita tetap bagus pada saat pandemi, so ngapain sih ngeliat data, dia bilang gitu. Lalu sekarang berubah mindsetnya, cuma gara-gara teman saya ini ngeluarin satu report yang mengatakan bahwa perpindahan barang dari warehouse ke tempat display, kan kalau misalnya kita ke toko bangunan yang cukup gede, supermarket toko bangunan, itu kan
warehouse-nya itu di belakang. Iya. Tempat display kan punya sendiri. Kalau misalnya barang-barang tempat display-nya ada yang rusak dan yang lainnya kan mesti balikin, ngambilnya dari warehouse. Iya. Nah, proses perpindahan dari warehouse ke tempat display-nya ada yang rusak. Pecah lah, tegelnya lah, karena nggak tahu lah ya, nggak tahu lah ya, gitu ya. Manusia ya. Ya, itu ternyata dicatat oleh mereka. Ketika ada yang rusak dan segala macam dicatat, lalu data itu disajikanlah ke si owner. Ternyata di sana ketahuan bahwa kerugian perusahaan terjadi sebesar 200 juta rupiah lebih tiap tahun. Tiap tahun. Cuma gara-gara itu doang. Tiap tahun ya. Tiap tahun. 200 juta. Cuma gara-gara mindahin barang dari warehouse ke tempat display. Baru dia percaya data. Baru dia percaya data. Iya, iya. Akhirnya dia bilang, oke, apalagi yang lo bisa kasih ke gua, katanya. Oke. Jadi itu sebegitu penting sekali ya data. Penting. Apalagi kalau kita mau berinovasi. Yes. Buktinya tadi bisa bisa tahu, oh ternyata bisa rugi 200 juta nih setahun. Padahal lumayan ya. Betul. Oke. Kalau gitu Mas Dwi, tadi kan udah salah satu untuk tahu datanya itu kan adalah dengan survei gitu ya. Kalau sekarang tahapan-tahapan apa sih sebelum kita bisa berinovasi sampai jadi data? Oke. Tahapan yang paling penting nomor 1 itu adalah orang yang melakukan. Orang yang melakukan. Manusia. Yes, manusia. Orang yang melakukan itu perlu believe dulu. Perlu percaya dulu bahwa data itu bisa membantu korporasinya untuk bisa berlakukan inovasi. Orangnya dulu. Okay. Nah, dari orangnya ini saya sudah buatkan satu buah tools. Namanya adalah Data Awareness Assessment. Nah, tools itu mungkin nanti teman-teman bisa bisa download di deskripsi gitu ya. Oh ya, nanti dikasih ya. Ya, dikasih ya. Okay. Data Awareness Assessment Tools itu fungsinya adalah untuk melihat awareness-nya kita, mindset-nya kita. Kita percaya nggak sih bahwa data itu berfungsi untuk bisa meningkatkan profitable dari satu buah company untuk bisa kita lakukan inovasi. Kalau misalnya dia percaya, oke, fine. Itu adalah langkah pertama. Oke, sebentar, yang Mas Dwi punya itu tadi yang nanti akan kita kasih ya di link deskripsinya, itu berbentuk apa? Kayak pertanyaan Excel. Yang mana isinya adalah pertanyaan-pertanyaan atau hanya ada 10 pertanyaan. Oh, 10 pertanyaan, right. Cuma tinggal dipilih aja. Ya? Cuma tinggal dipilih dari 3 pilihan itu, nanti akan keluar resultnya. Oke, once resultnya cuma 5 gitu kan, ada berapa tadi? 8 ya? Ada 10 pertanyaan. 10, nanti hasilnya itu adalah ada 4 kuadran. Oh, ada kuadrannya. Ada kuadrannya, gitu. Kuadran kiri atas itu berarti adalah mereka nggak percaya data sama sekali. Itu agak susah tuh. Untuk mereka bisa mau melakukan proses data analytics, itu agak susah orang yang di kiri atas. Kiri bawah itu mereka nggak punya strategi dan datanya mereka sedikit. Seperti dokter-dokter yang di tadi awal. Ya, dokter. Ya, nggak bisa mau punya lakukan strategi. Gimana datanya cuma nama sama nomor telepon, gimana caranya? Gitu ya. Lalu di kanan bawah itu ada yang namanya saya punya data, tapi saya nggak tahu startnya dari mana. Ya itu juga penting tuh. Yes. Ini adalah kebanyakan orang-orang di korporasi. Datanya pun bejibun banget, tapi nggak tahu mulainya dari mana, startnya dari mana. Akhirnya nanti ketika mereka lakukan proses data analytics, mostly sih selalu salah. Oh ya? Yes. Oke. Mostly selalu salah. Gitu. Lalu berikutnya ada di kuadran kanan atas. Kuadran kanan atas itu adalah mereka yang nomor 1 yakin bahwa data itu bisa ngebantu bisnisnya. Terus yang nomor 2 adalah mereka tahu stepnya dari awal sampai dengan akhir secara terstruktur. Kita mau geraknya ke kanan atas. Oh, oke. Oke, Mas Dwi, mungkin aku potong dulu ya step by stepnya. Karena menarik tadi ada 4 kuadran tadi yang menarik ya. Oke, kalau yang keempat tadi kan yang memang kita mau tuju ya, kuadran yang tadi itu kan memang udah paham betul ya datanya mau diapain gitu kan. Dan datanya juga udah ada. Nah, yang tadi Mas Dwi bilang adalah yang orang korporat, kebanyakan orang korporat yang mana datanya udah ada, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Yes. Nah, itu biasanya kata Mas Dwi tadi analitiknya yang agak salah gitu ya. Iya. Maksudnya seperti apa tuh? Bisa jadi karena kebanyakan orang di dalam korporasi itu gini. Orang yang kerja di dalam satu tim data analytics itu biasanya leadernya cuma ngasih data gambreng gitu kan. Entah itu 1, entah itu 2, entah itu 10. Lalu dia bilang, tolong dong analisa. Gitu doang.
Oke. Tolong dong analisa. Ya, terus kita yang lakukan proses data analytics ini bingung. Apa yang mau dianalisa? Apa yang mau dicapai? Targetnya? Karena tadi tujuannya harus jelas ya. Objektifnya harus jelas, sama apa tadi satu lagi? Objektifnya harus jelas. Atau yang kedua itu adalah ada problem yang ingin di-solve atau enggak. Oke. Jadi kalau tiba-tiba ngasih data aja, ya apa ya maksudnya? Ya apa ya maksudnya ya? Mau ngapain gitu? Itu nggak bisa. Oke. Gitu. Nah, step yang pertama tadi pakai data awareness assessment. Terus yang kedua itu adalah memulai untuk melakukan setting targetnya. Tujuannya kita melakukan data analytics itu apa? Mau ngapain? Adakah target company yang ingin dicapai? Oh, kita mau penjualannya naik sekitar 25%. Oke, itu target. Itu udah di-define. Atau ada problem-problem atau tantangan-tantangan yang ingin kita selesaikan. Itu jadi targetnya dulu. Gitu. Setelah itu baru kita lihat kita punya senjata apa ya di dalamnya. Maksudnya senjata adalah data apa yang sudah kita miliki untuk bisa menunjang dari tujuan itu. Kita mesti list tuh. Oh, saya punya data ini dari sistem ini, saya punya data ini dari sistem ini, semuanya di list. Kalau misalnya ternyata, oh, tapi ada data yang kita nggak punya. Sama seperti dokter tadi. Saya nggak punya data berapa budgetnya mereka harus mereka spending. Terus gimana? Kita enrich datanya. Ditambahin datanya. Setelah ditambahin, lalu berikutnya adalah baru proses visualisasi untuk lakukan data analytics. Oke. Setelah proses visualisasi dari data analytics, awalnya data, berakhir dengan insight. Oke. It's quite interesting. Kan tadi harus divisualisasikan gitu ya? Kenapa harus divisualisasikan? Karena semua orang tuh kan lebih mudah itu melihat dalam bentuk visual. Sekarang kalau misalnya Sally dikasih satu buah data gitu ya, bentuknya table, ya nggak dalam bentuk chart, bentuknya table. Terus table ini adalah berkenaan dengan jumlah produksi kopi di Indonesia di tahun 2022. Cuma dikasih table gitu doang. Kasih angka gitu. Kasih angka gitu. Pakai Excel gitu. Oke. Tahu dari mana kita insight-nya atau informasinya? Nggak dapat. Tetapi ketika itu divisualisasikan, akhirnya dapat satu buah informasi yang mengatakan bahwa oh ternyata kopi yang paling banyak diekspor dari Indonesia itu berasal dari Garut misalnya. Bukan Aceh Gayo, bukan Wamena Irian, tetapi ternyata dari Garut berdasarkan dari hasil hasil ekspor di Indonesia di tahun 2002 ternyata dari situ misalnya gitu ya. Itu kan nggak mungkin kalau misalnya dalam bentuk table doang, dalam bentuk angka aja, kan perlu divisualisasikan. Oke. Gitu, akan lebih mudah orang lihat. Akan lebih mudah ya. Nah itu nanti kalau memang mau divisualisasikan secara bagus sehingga bisa dapat insight, Mas Dwi buka ininya ya, buka kelasnya ya, ada kelasnya, data designer. Oke, jadi memang penting ya divisualisasikan ya. Penting. Karena biar tahu gitu kan, karena kebanyakan dari kita kan kalau ngeliat angka-angka agak ini ya, aduh angka lagi, udah angkanya banyak banget lagi. Apalagi kalau misalnya kita ketemu dengan decision maker setiap meeting itu kan mostly kan waktunya sempit. Gitu kan? Jadi biar pitchingnya asik. Asik dengan segala macam. Bos, gue punya ide nih, gitu ya. Ini penjualan kita kayaknya gini, tampilin dalam bentuk visual. Akhirnya dia bilang, oke, that's good. Gitu kan? Akan lebih enak kalau dalam bentuk visual. Gitu. Dan proses terakhir untuk data driven, untuk membuatkan data sebagai drivennya bisnis, yang terakhir adalah decision making. Percuma kita punya insight, percuma kita punya informasi dan segala macam yang lainnya, tetapi ketika diputuskan yang salah, maka hasilnya salah. So, para decision maker, siapapun Anda yang decision maker gitu ya, ketika Anda disajikan satu buah insight, satu buah informasi untuk diputuskan mana yang harus dipilih, lakukanlah dengan baik. Karena itu berkenaan dengan keberlangsungan korporasi Anda juga. Gitu. Oke, tadi tahap-tahapannya tuh ya. Tapi kalau boleh aku recall lagi, tadi ada apa di awal? Ada kesiapan dari HR people-nya dulu. People-nya dulu, belief-nya dulu gitu ya. Bentar deh, aku mau ini menarik nih di sini nih Mas Di, karena kalau dari people-nya aja nggak siap gitu kan, gimana mau bisa dapetin inovasi lewat data gitu kan. Nah, kalau nih misalnya di perusahaan ada orang yang nggak udahlah kayak tadi tuh nggak percaya data gitu.
kita harus ngapain dong? Pindahin aja. Apalagi misalnya bos gitu ya, misalnya ya decision maker-nya yang nggak percaya. Kalau misalnya gitu sih mungkin perlu di-influence ya, influence story-story, influence pengalaman-pengalaman segala macam yang berkenaan dengan bahwa data itu bisa bermanfaat untuk bisnis. Gitu, pakai story aja. Pakai story dan mungkin atau mungkin tadi yang langsung dikasih ininya ya, datanya. Ya, kalau misalnya pakai tools itu kan sebenarnya dia bisa refleksi diri sendiri. Oh, ternyata sebenarnya gue bukannya nggak percaya, cuma gue belum yakin aja misalnya gitu. Bisa jadi. Oke. Yang penting pokoknya tadi dari people-nya harus menuju ke kuadran keempat tadi ya. Betul. 3 atau 4 seenggaknya. 3 atau 4. Iya, 3 atau 4. Karena kalau udah ketiga udah enak ya. Udah enak. Maksudnya datanya udah ada. Udah ada. Tinggal betul. mulainya aja nih dikasih tahu gitu benar. kan. Oke, itu tadi kemudian yang kedua adalah objektifnya, tujuannya. Tujuannya harus jelas. Jelas. Jangan ngumpulin data tapi nggak jelas nih tujuannya. Betul. Mau ngapain dulu? Oke, tapi ada tuh yang kayak gitu. Ada. Oh ya? Banyak. Terus buat apa ya datanya? Nah, itu dia. Mau dijual kali ya. Aduh, bahaya. Oke, yang ketiga tadi adalah Explore datanya. Punya data apa aja. Apakah datanya mencukupi untuk buat inovasi atau ada yang kurang? Atau bahkan kelebihan. Kalau kelebihan gimana? Bahkan kelebihan. Sekarang gini, kalau misalnya saya punya ada data 10, tetapi untuk mencapai tujuan ini ternyata dibutuhkan cuma 3, berarti yang 7 nggak dipakai dong. Oh, oke. Itu bisa jadi. Sangat mungkin. Yang namanya data di dalam korporasi itu kan banyak banget. Gitu ya. Saya mau melihat performance-nya employee. Gitu ya. Saya melihat performance employee. Berarti yang kita ambil datanya adalah data employee. Data project apa saja yang sudah pernah dilakukan. Data performance-nya masing-masing project dan segala macam, gitu ya. Lalu apakah kita butuh data ijazah? Nggak perlu. Apakah kita butuh data kapan dia pertama kali masuk ke kantor itu? Nggak penting misalnya. Itu kan nggak perlu. Tetapi ada juga data itu yang nggak kita pakai. Gitu. Oke, menarik nih. Kan karena kadang ada yang kelebihan data ya. How do we eliminate data yang kelebihan? Poinnya adalah apakah data ini berfungsi untuk bisa menuju tujuan yang sudah disetting atau enggak? Again, kembali ke tahap kedua ya, tujuannya. Iya. Okay. Kalau nggak ada, eliminate. Sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Iya. Karena kadang-kadang orang bilang, wah kita punya datanya ada kalau dari jumlah kolom ya, jumlah kolom di Excel kita punya 40 kolom. Banyak banget. Gitu ya. Tetapi ternyata dibutuhkan cuma 12. Gitu. Sisanya gimana? Yuk nggak usah dipakai. Ngapain dipakai? Bikin pusing nanti. Iya. Bikin menu-menuin cloud aja ya. Yes. Oke. Terus kemudian habis itu adalah enrich. Boleh dijelasin lebih lagi kali ya. Enrich data sebenarnya adalah ketika ada kolom-kolom tertentu yang kita nggak punya untuk mencapai tujuan yang tadi, maka kita butuh data baru kan, gitu. Butuh data baru. Contohnya yang tadi kayak seperti di dokter, itu butuh untuk mendapatkan informasi bahwa apakah klinik saya sekarang ini sudah match dengan marketnya. Tetapi mereka nggak punya data berapa umur customernya, mungkin nggak? Nggak mungkin. So mereka mesti dapetin tuh berapa sih umur pelanggan saya. Nah mereka minta lewat survei tadi. Setelah mereka ngisi, baru tuh bisa mencapai tujuan itu. Jadi ditambah datanya sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah visualisasi. Oke. Gitu. Itu tadi ya. Dan yang paling terakhir banget decision maker-nya harus tepat gitu ya. Gitu. Oke, tapi kan kadang decision maker itu kan ya itu tadi ya, ketika pitching kan tetap nungguin dari ini kan, dari timnya gitu ya. Berarti memang ya harus ngasih inovasi yang based on datanya ya udah sesuai gitu ya. Sudah komprehensif gitu ya. Jadi siapapun yang bekerja dengan data sebagai seorang data analytics gitu ya. Mereka sebisa mungkin mereka tidak hanya bisa mengolah, tetapi mereka bisa mengeluarkan satu buah insight atau informasi yang berguna untuk korporasinya. Makanya kan sekarang profesi yang paling seksi di dunia sekarang itu adalah namanya data scientist, kan gitu kan? Betul. Data scientist itu dia itu bisa mengkolaborasikan data, bisa mengolah data, dan bisa membuat data itu berfungsi
bermanfaat untuk korporasi. Makanya bayarnya gede. Yes. Gitu. Karena ada improvement di situ. Gitu. Kalau cuma data analytical biasa, orang yang lakukan data analyzer biasa belum sampai tahap itu, ya berarti dia belum bisa tuh, gitu ya, melakukan transformasi hasil dari pengolahan datanya untuk berguna untuk korporasi. Gitu. Oke, menariknya memang tujuan dari kita punya data itu kan harus dapat insight gitu ya, Mas Dwi. Makanya tadi banyak korporat yang datanya ada tapi ya nggak menghasilkan apa-apa gitu. Berarti untuk bisa mendapatkan insight itu kita harus tadi ya ikuti tahap-tahap tadi ya. Betul. Tujuannya apa dan adakah yang memang mau diimprove gitu ya? Maksudnya dari misalnya divisi apa mau improve apa gitu. Oke, wow. Ini menarik ya Mas Dwi. Sebenarnya masih banyak nih yang mau saya tanyain tentang data. Tapi mungkin kita tanya-tanya nanti lagi kali ya. Boleh. Ini mudah-mudahan teman-teman di rumah dan yang menonton gitu ya bisa mendapatkan lebih pencerahan gitu ya tentang data. Ternyata dari data bisa menghasilkan sebuah inovasi yang bisa mendorong kinerja bisnis di perusahaan. Oke. Terakhir Mas Dwi, boleh dong quote of the day. Quote of the day-nya sebenarnya saya sudah sering banget gitu ya buat teman-teman semua mungkin yang sudah tahu gitu. Quote-nya adalah data kalau nggak diolah itu cuma sampah. Waduh. Tapi bener ya. Waduh. Saya suka banget ini quote-nya. Data kalau nggak diolah jadi sampah. Yes. Oke. Iya benar ya. Jadi teman-teman, kalau sekarang punya data banyak, tapi nggak bisa ngolahnya, mending dibuang aja kali ya. Buang aja. Menu-menuin hard drive gitu. Menu-menuin cloud ya. Oke, sip. Thank you Mas Dwi. Oke, terima kasih sama-sama. banyak ya. Mudah-mudahan kita nanti undang lagi nggak apa ya? Iya, amin. Insya Allah. Karena waktunya sibuk banget ya Mas Dwi ya. Oke, sip. Thank you Mas Dwi. Sehat selalu. Oke, terima kasih. Thank you.